mereka harus lapor, Pak. Pemirsa, Rumoh Transparansi adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kerja perbaikan tata kelola pemerintahan sektor sumber daya alam. Salah satu agenda yang saat ini menjadi fokus kerja Rumoh Transparansi adalah melakukan kontrol tata kelola sektor kelautan dan meminimalisir potensi perbudakan di atas kapal perikanan yang juga berdampak pada terjadinya overfishing, sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya perikanan di Aceh. Selasa 23 Mei 2023 kemarin, bertempat di salah satu hotel yang berlokasi di Kampung Punge Blangoy, Kecamatan Merak, Banda Aceh, Direktur Rumoh Transparansi Krisna Akbar mengatakan, masih ditemukannya praktik perbudakan terhadap awak kapal perikanan atau AKP asal Aceh yang bekerja pada kapal asing. Dan itu terjadi karena proses rekrutmen tak sesuai aturan dan perlindungan yang minim. Dan temuan di lapangan bahwa sebagian besar perekrutmen awak kapal perikanan asal Aceh bermuara dari oknum di sekolah-sekolah menengah kejuruan yang berjumlah 300 hingga 400 orang pengiriman pekerja ke perusahaan luar. Temuan kami di lapangan itu sebenarnya kalau untuk konteks Aceh ini keterlibatan dari dunia-dunia pendidikan ya, yang harusnya dunia pendidikan menjadi salah satu tempat bagi anak-anak Aceh mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang cukup baik. Tapi pada akhirnya dari rumah ini juga teman-teman bekerja ke atas kapal perikanan dan mengalami perbudakan di atas kapal perikanan. Dan kami juga menemukan di lapangan bahwa hampir sebagian besar perekrut untuk warga Aceh itu bermuara dari sekolah-sekolah menengah kejuruan yang memang bukan sekolahnya ya, tapi oknum yang berada di sekolahnya. Yang ini memang mereka memanfaatkan kanal-kanal pendidikan sebagai tempat mereka merekrut para awak kapal perikanan yang akan dikerjakan di atas kapal perikanan asing. Beberapa pemetaan kita itu untuk wilayah pantai timur, mulai dari Banda Aceh sampai dengan Langsa, semua sekolah menengah kejuruannya itu mengirimkan awak kapal perikanan yang jumlahnya juga lumayan fantastis. Ada yang mengirimkan 30 per 1 kali pengiriman, ada yang mengirimkan 25 per 1 kali pengiriman. Nah, tentu kalau kita akumulasikan dengan jumlah sekolah menengah kejuruan di wilayah pantai timur kurang lebih 8 sampai dengan 10 sekolah, ini kan artinya ada 300 sampai dengan 400 pengiriman pekerja per 1 kali kloter pengiriman. Yang memang pengiriman ini didistribusikan ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Jawa. Nah, di mana mereka didistribusikan? Hanya ada di 2 lokasi tadi, Tegal dan Bekasi. Nah, paling banyak itu kalau jalur dari sekolah menengah kejuruan, mereka dikirimkan ke Bekasi. Tadi juga sempat disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan, ada salah satu center mes, salah satu sekolah menengah kejuruan yang memang sampai hari ini itu dipakai untuk proses transhipment kawan-kawan yang berangkat dari Aceh untuk menuju kapal perikanan asing. Kegiatan launching hasil kajian standarisasi pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan pengurusan kelengkapan dokumen pelatihan dan perizinan bagi para pekerja migran AKP asal Indonesia, studi kasus Provinsi Aceh sebagai wilayah fokus dan Sumatera Utara sebagai pengayaan dan pembanding ini menyikapi permasalahan yang sering diadukan para pekerja migran. Contohnya AKP asal Aceh terkait dokumen yang tidak lengkap, kekerasan, upah pekerja, serta keselamatan AKP menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi. Afdilah, juru kampanye Greenpeace Indonesia, menambahkan bahwa pihak Indonesia gagal dalam mengolah sumber daya alam, sehingga anak bangsa harus bekerja di luar negeri. Para nelayan lokal di wilayah pesisir juga sudah mengalami overfishing, dan itu dimanfaatkan para perusahaan-perusahaan money agency merekrut dengan iming-iming upah besar dan lain-lain. Kita gagal mengolah sumber daya alam kita sehingga anak bangsa kita harus mencari kerja ke luar negeri. Kemudian wilayah-wilayah pesisir yang ini kan ABK yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan lokal juga kita sudah mengalami overfishing. Jadi salah satu pilihannya adalah bekerja ke luar negeri, dan itu dimanfaatkan oleh para perusahaan-perusahaan money agency untuk merekrut mereka dengan iming-iming yang gaji besar, prosesnya mudah, bekerja enak, tapi faktanya yang berbeda. Jadi ini sangat kompleks dan ini juga bagian dari rangkaian bisnis perikanan global ya, yang melibatkan banyak negara sehingga menjadi sangat sulit untuk kita urus dan jalannya panjang. Tapi kita tetap yakin bahwasanya
perlindungan terhadap para ABK yang pekerja migran adalah hal yang utama, sehingga harus nih lebih kencang lagi, terutama teman-teman di daerah juga, karena sekarang pola rekrutmennya tidak hanya di Jawa tapi juga sudah masif ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh salah satunya. Dengan adanya temuan tersebut, kasus ini mengindikasikan bahwa adanya perbudakan yang dirasakan oleh para AKP asal Aceh yang bekerja di kapal asing, dan diharapkan agar semua pihak harus memberikan atensi untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja imigran. Dari Banda Aceh, Agustia melaporkan untuk Puja TV Aceh.